Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada video ini kita akan melanjutkan materi matematika terkait dengan pecahan, di mana pada video ini merupakan pertemuan ketujuh ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai anak-anak pada hari ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Jadi untuk tujuan pembelajaran 1-5 Pak Guru sudah bahas di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk langsung membahas terkait dengan soal cerita ya. Jadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan itu terkait dengan soal cerita. Nanti Pak Guru akan langsung saja memberikan contoh soal. Kita langsung lihat saja contoh soalnya. Di sini ada Ibu memiliki 2/2 karung tepung. Jika setiap karung berisi 3/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Jadi dalam 2,5 karung tepung, ibu memiliki 2,5 ya, 2,5 atau 2/2 karung tepung. Jika setiap karung memiliki 3/5 kuintal, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Nah, anak-anak, ini kita bisa tulis seperti ini. 2/2 itu dikali ya, karena dalam di setiap karungnya isinya 3/5 kuintal, sedangkan ibu punya 2,5 karung ya, jadi tinggal kita kali saja 2/2 dikali 3/5 seperti ini. Nah, ingat kalau perkalian ataupun pembagian pecahan kemudian ada pecahan campuran, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 1 ya. Maaf, ini 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadinya 5/2. Nah, kita bisa tulis seperti ini. 5/2 dikali 3/5 sama dengan. Nah, operasi hitung perkalian itu tinggal dikali ya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 5 kali 3 itu hasilnya 15. Per 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, ini anak-anak perhatikan. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita tinggal ubah dulu kembali menjadi pecahan campuran. Jadi kita bisa bagi 15 dibagi 10. Nah, Pak Guru ubah dulu warnanya ya. 15 dibagi 10, 1 ya. 10, 1 kali 10 sama dengan 10. Kita kurangi, 15 kurang 10 sama dengan 5. Nah, ada sisanya 5. Jadi jawabannya 5/10. Jadi 1 kita bisa tulis seperti ini, 1 5/10. Nah, perhatikan kembali 5/10 ini masih bisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 5 ya. Jadi ini kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. 5 bagi 5 itu sama dengan 1, kemudian 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, ini hasil akhirnya anak-anak, 1/2. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Siti akan membeli buku tulis sebanyak 2/4 lusin. Apabila harga buku per lusin 24.000, berapa rupiah Siti harus membayar? Nah, tinggal kita kali lagi anak-anak. 2/4 kita kali langsung dengan 24.000, karena kita mau cari berapa kalau 2/4 lusin. Sama kan, misalnya kalau Siti mau beli 3 lusin misalnya buku, kemudian harga per lusinnya 24, jadi kita tinggal kali 3 dikali 24. Nah, karena ini pecahan ya kita kali juga 2/4 dikali 2/4. Oke, kita langsung Pak Guru langsung berikan contohnya ya. Kita tulis dulu kalimat matematikanya seperti ini. 21/4 dikali dengan 24.000 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, kembali lagi kita ubah lagi dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 ditambah 1. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 ya. 8 tambah 1 jadinya 9. Berarti 9/4 dikali 24.000 sama dengan berapa? Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya Pak Guru menyampaikan kalau misalnya ada bilangan bulat mau dikali dengan pecahan, bilangan bulatnya bisa diubah dulu menjadi pecahan, menjadi 24/1. Nah, tapi kalau seperti ini anak-anak, perhatikan kalau ini 24.000 atau bilangan bulatnya ini bisa dibagi dengan
penyebut yang dikali itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. 24 ya. Anak-anak bisa cari perkalian 4 yang menghasilkan 24. Ada ya? Ini kita tinggal coret seperti ini, artinya ini sudah hilang. 24 dibagi 4. 4 kali berapa sama dengan 24? 4 kali 6 ya. Jadi kan 4 kali 6 itu sama dengan 24. Berarti Pak Guru tulis di sini 6. Jadi yang dikali itu tinggal 9 kali 6.000. Kalau ada nolnya seperti ini kita bisa abaikan dulu nolnya, nanti setelah hasil perkaliannya bisa kita tambahkan kembali nolnya 3 ya. 9 kali 6 itu berapa anak-anak? 9 kali 6 kan 54 ya. 54. Berarti masih ada nolnya 3, kita tinggal tambah 03. Jadi jawabannya 54.000. Sesederhana itu ya anak-anak mengali. Kalau misalnya bilangan bulat itu bisa dibagi. Misalnya contohnya ya, Pak Guru berikan contoh sederhana. 1/2 misalnya dikali dengan 4. Nah, 4 ini kan bisa dibagi 2 ya. Jadi kita kerjakan saja terlebih dahulu ini. 4 dibagi 2 ini kita coret saja, artinya mati ya, hilang. 4 dibagi 2 itu jawabannya 2. Nah, yang dihitung tinggal 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 1/2 dikali 4 itu sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5/2 meter dan lebar 8/4 meter. Tentukan luas taman tersebut. Nah, untuk mencari luas persegi panjang itu kita tinggal kali ya. Tinggal kali panjang dikali dengan lebar. Bentar, Pak Guru perbaiki dulu. Jadi tinggal kita kali panjang dikali dengan lebar. Di sini sudah ada panjangnya dan sudah ada lebarnya ya. Jadi tinggal kita tulis bahasa matematikanya seperti ini. 5/1/2 dikali dengan 8/1/4 sama dengan. Seperti biasa kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 sama dengan 10, ditambah 1, 11 ya. Jadi kita bisa tulis 11/2. Kemudian 4 kali 8 sama dengan 32 ya. 32 tambah 1 sama dengan 33. Jadi kita bisa tulis kali 33/4 sama dengan. Nah, tinggal kita kali. 11 kali 33 itu hasilnya 363. Kemudian 2 dikali 4 itu sama dengan 8 anak-anak. Nah, sekarang ini sudah jelas ya, lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya. Jadi kita bagi dulu supaya menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. 363 kita bagi dengan 8. Nah, sekarang kita cari perkalian 8 yang menghasilkan 36. Coba kita cari ya sama-sama. 8 kali 1, 8. 8 kali 2 itu 16. 8 kali 3, 24. Ya. 8 kali 3, 24. Kemudian 8 kali 4 itu 32. Ya. 8 kali 4, 32, dan 5 kali 4, 40. Nah, ini lewat ya, kalau 40 berarti kita ambil 8 kali 4 tadi ya. 8 kali 4 itu hasilnya 32. Kenapa bukan 8 kali 5 Pak Guru? Karena kalau 8 kali 5 itu hasilnya 40. 40 itu sudah melewati 36. Sedangkan kita mencari 36 atau yang mendekati 36. Oke, sekarang kita hitung. 36 kurang 32 ya. 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Kemudian 3 kurang 3 hasilnya 0, tidak usah ditulis. Nah, sisanya ini kita turunkan lagi, 43. Nah, sekarang kita cari lagi perkalian 8 yang menghasilkan atau mendekati 40. Tidak boleh lebih dari 40. Tadi sudah ada ya, 8 kali 5 itu 40. Kalau 8 kali 6, 48 sudah lewat lagi. Jadi kita ambil 8 kali 5 ya. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Ya, sudah benar. 40. 8 kali 5, 40. Nah, sekarang kita tinggal kurangi. 40 dikurang 3 itu sama dengan 3. Nah, ini jadi pembilang. Jadinya di sini 3 per 8-nya jadi penyebut 8. Jadi jawabannya 45, 3 per 8. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara melakukan atau menyelesaikan soal cerita. Jadi anak-anak pahami saja apa yang diinginkan soalnya. Setelah itu baru anak-anak tuliskan bahasa matematikanya. Kalau sudah ditulis bahasa matematikanya, anak-anak sudah paham bagaimana proses pengerjaannya ya. Semuanya sudah pastinya anak-anak akan mendapatkan jawabannya dengan benar.
Kita coba lanjut ke contoh soal yang lain ya. Di sini ada soal Ali bersama orang tuanya bepergian dari kota Parepare ke Makassar dengan jaraknya itu 160 km. Setelah menempuh 3/8 perjalanan, mereka beristirahat. Berapa kilometer perjalanan yang sudah dilalui Ali bersama orang tuanya? Jadi, kita mau cari berapa sih kilometer dari 3/8 dari 160 km itu. Kita tinggal kali lagi ya anak-anak. 160 dikali dengan 3/8. Ini sama saja ya. Kalau tadi contoh yang soal sebelumnya, kalau contoh soal sebelumnya bilangan bulatnya di belakang, kalau ini bilangan bulatnya di depan. Sama saja ya anak-anak. Kalau ini bisa dibagi dengan ini, kita bagi saja dulu supaya tidak terlalu banyak nanti kita kali. Karena kalau kita kali lagi 160 dikali 3 baru 1 kali 8 itu akan banyak hasilnya. Kalau bisa dibagi dulu, kita bagi dulu. Tapi kalau tidak bisa dibagi, ya kita kerjakan seperti biasa. 160 kali 3, kemudian 1 kali 8. Karena kalau ini kita ubah jadi pecahan, kan sepertinya modelnya ya anak-anak. 160 per 1 dikali dengan 3/8. Ini kalau tidak bisa dibagi ya, 160-nya tidak bisa dibagi 8. Kita kerjakan seperti ini. Tapi karena ini sudah bisa dibagi 8, 16 ya. Kita cari perkalian 8 yang mendekati 16, itu kali 2 ya. Jadi kita coret saja, 2 kali 8 ya, sama dengan 16. Kemudian nolnya masih ada 1, berarti 20. Berarti 20 dikali 8, 160 dikali 8, 160 dibagi 8 itu hasilnya 20. Jadi ini kita coret saja. Yang kita hitung tinggal 20 kali 3. Ya, 20 kali 3 hasilnya 60. Sudah selesai. Karena kita dapatkan bilangan bulat, jadi tidak ada lagi yang perlu disederhanakan. Mudah-mudahan anak-anak paham ya terkait dengan soal ini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang lain anak-anak. Di sini ada soal di kelas Siti dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap 1 kali membuat adonan membutuhkan 1/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 27 kg, berapa kali adonan dapat mereka buat? Ini sederhana ya anak-anak. Ini contoh soal pembagian. Misalnya ya, kalau anak-anak tidak pahami ada pecahannya, anak-anak bisa ubah dulu angka-angkanya menjadi bilangan biasa atau angka bilangan bulat ya. Misalnya, setiap kali adonan dia butuh 2 kg tepung. Kemudian semua tepung itu ada 50 ya. Kita coba lihat soalnya dari angka lain ya. Jadi dalam setiap adonan membutuhkan 2 kg. 1 kali membuat adonan itu butuh 2 kg. Kemudian anak-anak ini punya 50 kg tepung ya. Punya 50 kg. Ini contoh yang lain ya supaya anak-anak bisa paham juga. Bagaimana kira-kira berapa adonan yang dihasilkan? Setiap kali bikin dia butuh 2 kg. Kemudian dia punya secara keseluruhan 50 kg. Berapa semua adonan yang bisa jadi? Ini sama dengan soal pembagian ya, tinggal kita bagi anak-anak. 50 dibagi 50 dibagi 2 itu hasilnya 25. Artinya anak-anak ini bisa membuat sebanyak 25 adonan. Nah, sama dengan ini kita tinggal bagi 27 dibagi 2 1/4 itu sama dengan berapa? Ingat ya, kalau pembagian itu nanti kita bisa ubah menjadi perkalian. Nah, sekarang Pak Guru kita ubah dulu ya. Pak Guru ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, 4 dikali 2 hasilnya 8, tambah 1 sama dengan 9. Berarti 9/4 ya. Ini 2 1/4 hasilnya 9/4. Ini tinggal tulis ulang dulu dalam bentuk pembagian lagi. Jadi 27 dibagi 9/4. Nah, sekarang kita mau balik ya. Pembagiannya kita ubah jadi perkalian. 27 dikali 4/9 ya. 4/9. Kita lihat lagi. Apakah ini bisa dibagi dengan 9? 27-nya memang ternyata bisa dibagi 9 ya. Kita coret saja. Coret seperti ini.
27 dibagi 9 hasilnya kita tulis di sini ya. Itu berapa? 27 bagi 9, 3 ya. 3 kali 9 kan 27. Nah, yang dihitung tinggal 3 kali 4-nya anak-anak. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi jumlah adonan yang bisa dihasilkan itu adalah 12 ya. Ada 12 adonan yang bisa dihasilkan oleh anak-anak ini dari tadi 27 kg tepung. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Contoh soal yang terakhir anak-anak ya. Benny mendapat tugas dari gurunya untuk membuat lukisan kolase. Lukisan kolase itu lukisan yang terbuat dari ini ya, tempelan-tempelan. Apakah itu potongan-potongan kertas atau pasir-pasir yang ditempel atau biasa juga beras. Pokoknya benda-benda kecil ya ditempel mengikuti polanya. Nah, itu akan membentuk sebuah gambar. Itu namanya kolase. Nah, saat ini dia memiliki 1,5 atau 1/2 kg pasir halus. Kemudian satu kolase itu bisa membutuhkan 1/8 kg pasir halus. Berapa banyak kolase yang dapat dibuat Benny? Nah, di sini Pak Guru berikan contoh angka lain ya. Kalau misalnya Benny punya 20 kg pasir, kemudian mau dibuat kolase, satu kolase itu butuh 5 kg pasir, maka berapa kolase yang bisa dihasilkan Benny? Tentunya 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. Jadi dia bisa menghasilkan 4. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang dalam bentuk pecahan ya anak-anak. Pak Guru tulis kalimat matematikanya dulu. 1/2 dibagi dengan 1/8 sama dengan titik-titik. Nah, karena ada salah satunya bilangan pecahan campuran, maka kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi 3/2 dibagi 1/8 sama dengan. Nah, sekarang tanda baginya kita mau ubah jadi kali ya. 3/2 dikali 1/8 kita ubah jadi 8/1. Sama dengan 3 kali 8 itu sama dengan 24. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita bagi anak-anak. 24 bagi 2. Ternyata 24 ini kan bilangan genap. Habis dibagi 2 ya. 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Jadi, Benny dapat membuat sebanyak 12 kolase dengan pasir 1/2 kg. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Jadi Pak Guru sudah memberikan contoh bagaimana mengerjakan soal perkalian yang dikemas dalam bentuk soal cerita ya. Begitupun dengan soal pembagian. Mudah-mudahan melalui video ini anak-anak dapat paham bagaimana cara melakukan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Pada video ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.